Pagi semuanya, perkenalkan nama saya Krisnawati dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023 dengan NIM 230516647. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan bagaimana simulasi mengajar saya di kelas. Nah, pada materi yang akan saya bahas atau saya gunakan adalah materi tentang jatuhnya Konstantinopel dan hubungannya dengan pelayaran dunia. Dengan metode yang saya gunakan adalah metode ceramah diskusi, kelompok, dan TPS. Mungkin selamat menyaksikan teman-teman. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ada yang tidak datang hari ini? Baik, Bu. Siapa? Arsen, Dana, Najwa Kumula, Anggun. Ada lagi? Mami, Fikri. Banyak ya, nggak masuk hari ini. Ada yang tahu kenapa tidak bisa hadir hari ini? Ada satu, ada kedatangan, Bu. Oh ya, semoga teman-teman kita yang belum datang hari ini bisa join bersama kita ke pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum kita mulai, kita akan masuk ke bab kedua pada pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang kolonialisme dan perlawanan bangsa Indonesia. Nah, sebelum itu, kita lihat dulu di kehidupan kita sehari-hari, apakah kalian suka memasak di dapur? Biasanya masak apa di dapur? Sering bikin tumis-tumisan, Bu, kayak kampung. Biasanya menggunakan rempah-rempah atau Biasanya gunakan bumbu yang sudah kemasan, Bu. oh ya, seperti ini ya, seperti biji pala, Iya, betul. cengkeh, itu udah termasuk ya. Ya, jadi hasil rempah-rempah yang biasa kalian gunakan itu adalah ternyata rempah-rempah itu sangat mahal di zamannya Konstantinopel atau yang bisa disebut dengan Istanbul saat ini. Baik, selanjutnya sebelum kita masuk ke subbab pembelajaran kita hari ini, ada tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik dapat menjelaskan kekuasaan Turki Utsmani di Konstantinopel dan hubungannya dengan pelayaran dunia, khususnya di benua Eropa. Metode yang kita gunakan adalah metode TPS atau Team Closure. Dan langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah di mana ada pendahuluan, dan kemudian ada pembukaan kelompok, pembentukan kelompok, dan terakhir itu adalah pemberian masalah atau beliau akan memberikan kalian sebuah masalah dan didiskusikan bersama kelompoknya. Dan terakhir adalah hasil diskusi atau kalian nanti ada menyimpulkan dan penutup. Baik, subbab atau materi yang akan kita bawa hari ini adalah penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmania dan hubungannya dengan pelayaran dunia. Sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya di mana Konstantinopel saat itu berada? Ada yang tahu? Junita bisa nanti jawab? Kurang tahu, Bu. Oke, ada yang bisa jawab? Baik, Jida. Kalau sekarang itu di Turki. Iya, betul. Betul sekali ya jawabannya Jida, dan mungkin bisa ada yang lebih lengkapnya lagi lah, atau daerah-daerah kayak seperti kotanya itu Istanbul, Bu. betul sekali ya. Beri tepuk tangan untuk siapa? Pina. Ya, itu yang dijawab oleh Alfida ya. Ya, jadi kota Istanbul itu dulunya adalah kota jalur perdagangan antara benua Eropa dan Asia.
mana Asia ini merupakan penghasil sumber rempah-rempah yang sangat langka saat itu. Kemudian dari jalur ini atau perdagangan ini ternyata menarik benua-benua lain atau daerah negara lain untuk ingin memperebutkan Konstantinopel ini. Salah satunya adalah Turki Utsmania. Karena Turki Utsmania ini melihat bahwa jalur ini adalah jalur yang sangat strategis untuk bisa melakukan perdagangan dan ingin menguasai daerah tersebut. Ada yang tahu saat sebelum Turki Utsmania jatuh ke Konstantinopel jatuh ke Turki Utsmania, Konstantinopel ini siapa yang kuasai? Ada yang tahu? Mungkin Rizky bisa diulang? Oh ya, betul sekali ya, betul sekali yang dikatakan Rizky. Jadi dulu itu adalah merupakan daerahnya Romawi Bizantium. Mungkin bisa tepuk tangan dulu Rizky ya. Rizky, kamu bagus sekali hari ini ya, bisa menjawab yang sangat tepat. Semoga kalian juga bisa jadikan Rizky ini sebagai contoh yang sangat bagus supaya kalian bisa beraktivitas dengan baik. Kemudian sebelum itu, Konstantinopel ini dikenal sebagai kota yang terletak yang di benua Asia dari Eropa. Nah, pada tahun 1453 ternyata daerah ini jatuh di bawah pemerintahan Turki Utsmania. Turki Utsmania ini dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II yang merupakan seorang khalifah dan sebagai seorang kesultanan Turki Utsmania atau bisa dipanggil dengan otonom saat itu. Di bawah pemerintahannya ini dia berhasil menguasai Konstantinopel. Dan setelah jatuhnya Konstantinopel ini akhirnya Konstantinopel dari pemerintahannya Romawi diambil alih oleh Turki Utsmania. Salah satu Konstantinopel jatuh di bawah pemerintahan Turki itu disebabkan karena Raja Mehmed II ini memiliki strategis militer yang sangat tangguh dan alat modern yang dia gunakan tuh lebih unggul dari Utsmania dan pemukimannya itu melalui jalur darat dan timur. Baik, setelah jatuhnya Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih ini menutup perdagangan jalur Eropa dan Asia. Menurut anak-anak, kalau misalnya perdagangan ini ditutup, apa yang terjadi? Iya, betul sekali dikatakan Rizky ya. Beri tepuk tangan untuk beri tepuk tangan untuk Christine ya. Bagus ya yang dikatakan Christine, karena ya betul, kita itu tidak bisa berdagang. Jika dilihat dari sekarang itu mungkin kita tidak bisa berdagang antara negara Eropa lainnya. Kemudian dari penutupan inilah akhirnya rempah-rempah itu langka dan sangat mahal di benua Eropa. Dari situasi inilah akhirnya Eropa ini melakukan pelayaran dunia melalui jalur laut. Sehingga bangsa Eropa pertama yang menguasai jalur laut adalah Diego atau yang biasa dipanggil dengan Genghis Khan. Dia itu adalah seorang navigator dan penjelajah Portugis. Kemudian pelayaran pertama Eropa itu dilakukan pada tahun 1880 sampai 1884. Dan hasil dari penjelajahannya ini dia akhirnya membuka muara Sungai Congo sebagai jalur
perdagangan laut, dan di sana dia mendirikan pilar batu dan menandai kekuasaan Portugis. Baik, mungkin itu saja materi yang kita bawa hari ini. Tapi sebelum itu, anak-anak apakah sudah paham? Paham? Atau mau diulangi? Ada yang belum paham? Paham ya. Kalau gitu, Ibu bertanya untuk melihat pemahaman kalian. Mungkin kapan pelayaran Eropa pertama kali dimulai? Alina? 1480. Iya, betul sekali. Kemudian di kota mana tersebut? Yang tahu, Bu. Oke. Mungkin Nurul bisa tambahin? Atau di mana pertama kali Turki Utsmania menaklukkan Konstantinopel? Ya, betul sekali ya. Betul ya, dikatakan Nurul. Mungkin itu saja materi. Selanjutnya kita akan membagi kelompok, yang dimana kelompok itu adalah terdiri dari 5 orang. Mungkin berhitung dari tidak. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. 2, 3, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4. Sudah? Oke, baik, silakan duduk di tempat masing-masing. Satu di mana, Bu? Satu di 55. 2 di sini. 3 di sini. 5 di belakang. Berapa ya? Udah tinggal. aku nggak panik. Iya, karena tahu apa itu di sini aja. Nah, kelihatan itu. Sudah duduk kelompoknya masing-masing? Sudah, Ibu. Mungkin disalahkan karena kalian bukannya. Mungkin kesalahan penulisan ya. Maaf ya. Baik, nah laba-laba pengerjaan kalian adalah di sini adalah pertanyaannya. Ini adalah studi kasusnya dan kalian akan menjawab dengan pertanyaan di bawah. Nah, jawaban yang kalian jawab nanti itu dijawab di belakang dan ada nama kelompoknya. Nah, metode yang kita pakai hari ini adalah metode TPS, ya dimana kalian itu
dijalankannya itu kalian akan sama-sama berdiskusi dengan hasil pikiran kalian lah ya jawabannya, dan share-nya nanti itu disimpulkan dan dipresentasikan hasil kelompoknya. Oke? Ada yang belum paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Sokor. Alhamdulillah. Waktu pengajian kalian 6 menit ya. Ada yang iya, sama. Jadi sebenarnya pasti berbeda-beda ya. Karena kita itu sudah dari situasi atau yang kita sedang hadapi. Ada yang ditanyakan? Yang mana? Oke, jadi kemarin jawab dari Ada yang mau ditanya lagi? Silakan berdiskusi. Ya, Bu, ini Jangan ada yang itu Bu Alfida dia nggak diskusi. artinya bisa berdiskusinya ya. Karena Bu masa tadi Aisyah ngomong colok matang. Bener mau kali Colok matang. Tidak boleh ngomong kasar ya. Aisyah bukan saya ibu. Aisyah nggak boleh. Saya lulusan pondok. Oke, maaf ya. Maaf ya. Ada yang sudah selesai? Ini lagi Bu. Bener lagi Bu. Masih 2 orang tuh yang belum.
kita sisa 6 menit. 4 menit. Maksimalkan ke kalian yang menjelang. Jangan begitu Andika. Bu, masa yang punya dari Kamu yang kakinya udah Nah iya, kenapa begini? Turunkan kakimu Andika, nggak boleh nggak sopannya Andika. Nanti kalau kamu di masyarakat nanti kalau dilihat kayak gini ini nggak sopan namanya. Ya betul tuh Bu. Ibu majukan sisa 3 menit. Sudah Bu. Jadi oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali atau 4. Kami sudah juga Bu dari tadi. Kami juga sudah. Kami sudah Oke. juga. Dia nyontek, dia nyontek. Kami lebih dekat. Kamu lihat gak? Udah jauh. Aku kan teropong begini tadi. Ada yang belum kayak gitu? Aku tidak nyontek. Kami sudah Bu. Mereka belum. Sudah Bu. Anda jangan suka-suka ya Anda di sana. Dua orang Tuh, kami punya Dida. Kami sih kata kami juga. Punya reskiring kamu. Oke. Baik, kalau kalian sudah selesai, waktunya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Mungkin kelompok siapa yang pertama masuk? Bentar Bu. Aku. Kami kita angkat tangan ya. Oke, untuk kelompok 5, silahkan. Satu orang. Bu maju atau di sini? Itu aja. Oke, jadi berdasarkan hasil diskusi kami, berikan contoh nyata yang kami temui di lingkungan kita, yaitu ada belanja online untuk memenuhi kebutuhan, lalu kemudian ada supermarket, ada juga barang elektronik seperti smartphone dan laptop untuk mempermudah komunikasi. Oke, bagus sekali ya jawabannya kelompok 5. Dari tahun untuk kelompok 5. Untuk siapa lagi yang mau nih? Maju. Untuk kelompok 3, silakan. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana peristiwa yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat modern saat ini, khususnya dalam kemudahan memperoleh barang kebutuhan sehari-hari dengan contoh nyata yang kita temui dalam diskusi kita. Jadi peristiwa penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 itu membuat bangsa Eropa mencari jalur perdagangan yang baru melalui laut. Nah, dari peristiwa itu terciptalah perdagangan dunia yang mempermudah hubungan antar berbagai negara, sehingga dampaknya masyarakat modern sekarang itu mudah mendapatkan barang-barang kebutuhan sehari-hari dari luar negeri. Contohnya, masyarakat dapat membeli HP baru seperti HP teman-teman di sini, ada yang iPhone, ada yang Samsung, itu dari negara lain. Begitu juga makanan impor, pakaian dan berbagai barang melalui toko secara online. Jadi peristiwa tersebut menjadi awal perkembangan perdagangan global. Oke, bagus sekali ya untuk presentasi dari kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Jawabannya sangat lengkap dan bermakna ya. Untuk kelompok lain mungkin ada lagi? Kelompok 4 Bu. Kelompok 4 silakan. Oh, aku kan. Bahasa enak maksudnya. Berdasarkan pernyataan di atas analisisnya bersama dengan kelompok bagaimana peristiwa tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat modern saat ini, khususnya dalam hal kemudahan memperoleh barang kebutuhan sehari-hari. Jadi di sini ada contoh kehidupan masyarakat modern yaitu produk impor di di minimarket kemudahan menemukan bahan makanan atau produk kecantikan merek luar negeri. Di
di dekat rumah. Kemudian e-commerce ya, atau mebel barang dari luar negeri melalui aplikasi belanja online dan barang sampai langsung ke rumah atau bisa dibilang COD. Oke, betul sekali ya jawabannya. Kelompok 4 sangat bagus, sudah memahami materi yang Ibu sudah sampaikan. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Berapa kelompok lagi yang belum? 2. Oke, untuk pertama siapa? Silakan. Mungkin silakan kelompok 1. Izin ya, Ibu dan teman-teman. Jadi berdasarkan diskusi kami, mungkin untuk menjawab pertanyaan dan itu hasilnya begini. Peristiwa kejatuhan Konstantinopel telah mempengaruhi perkembangan manusia dari dulu hingga saat ini. Itu yang pertama kalinya pasti terjadinya kolonialisme dan imperialisme. Kedua, terbentuknya jaringan perdagangan internasional yang lebih luas. Ketiga, berkembangnya perusahaan muda dan monopoli perdagangan. Keempat, berkembangnya teknologi pelayaran dan pengangkutan dan logistik. Mungkin untuk contohnya tuh ya dikarenakan peristiwa Konstantinopel itu dari dulu sampai sekarang itu pasti banyak banget muncul inovasi-inovasi produk itu, dan nggak mungkin kalau produk itu sampai langsung ke konsumen. Tentunya pasti lewat pengiriman barang gitu, yang sebagian besar pengiriman barang itu dilakukan lewat pelayanan di laut. Jadi di sejak kejatuhan Konstantinopel itu teknologi pelayanan itu semakin canggih dari dulu hingga sekarang. Betul sekali ya jawabannya kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Mungkin karena waktu kita sudah habis, maka untuk kelompok yang terakhir mungkin minggu depan presentasinya. Selanjutnya terima kasih buat kelompok yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini ya. Penutup, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan kalian sebuah kuis, dan kuisnya ini kalian cepat-cepatan. Yang dapat jawab, yang bisa menjawab nanti dapat poin nilai tambahan. Mungkin pertama, kapan Konstantinopel jatuh? Siapa yang tahu? Tahun berapa Konstantinopel jatuh? Oke, tidak, silakan. Tahun 1453. Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan untuk Jida ya. Betul sekali ya Jida, jawaban yang diberikan Jida. Mungkin sebelum itu, di mana kota Istanbul saat itu berada? Istanbul. Oh, di negara Turki. Iya, betul sekali. Lebih tepatnya di Konstantinopel saat itu. Nah, karena sebelum itu Konstantinopel nama Romawi Bizantium dan diganti dengan Istanbul. Ya, betul sekali ya jawabannya tidak. Dan mungkin yang setelah Raja setelah Muhammad Al-Fatih menutup perdagangan, apa yang terjadi atau mengapa? Berapa mahal Bu? Betul sekali jawaban tidak ya. Beri tepuk tangan untuk Mira, sangat bagus sekali jawabannya. Mungkin ini saja ya untuk pembelajaran kita hari ini. Mungkin ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Mungkin tidak, silakan. Setelah mengikuti pelajaran yang Ibu sampaikan, jadi saya dapat menunjukkan bahwa kedepannya jatuhnya sebuah kota itu berperan besar dalam penyelesaian perkembangan sejarah. Yang orang anggap aja kota jatuh tuh ya udah gitu, ternyata dengan jatuhnya Konstantinopel ini misalnya memunculkan dampak-dampak baru seperti penjajahan, perkembangan teknologi, dan ya. Oke, baik, terima kasih ya Jida jawabannya. Beri tepuk tangan untuk Jida. Materi kita hari ini kita tutup, kita lanjutkan ke minggu depan. Terima kasih.
Baik, mungkin itu saja video saya tentang proses mengajar simulasi saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan see you.